Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ventis Jastuti Kombo Pangloli dengan NIM A1C22346 dari kelas B Angkatan 2023, S1 Keperawatan dari Universitas Megaresty. Materi yang saya akan bawakan hari ini yaitu tentang wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia dengan dosen pengampu Irwan SH MH. Pengertian, wawasan adalah pandangan, tinjauan, penglihatan, tanggap indrawi. Nusantara adalah kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua ASEAN yaitu benua Asia dan Australia, dan dua samudera yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Menurut kelompok kerja wawasan Nusantara untuk diusulkan menjadi TAP MPR yang dibuat Lemhanas tahun 1999, yaitu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta berkesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Yang pertama itu sebagai cara pandang geopolitik, yang kedua konsep kesatuan, yang ketiga ciri khas Indonesia. Kemudian kedudukan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berkedudukan sebagai visi bangsa. Visi bangsa Indonesia sesuai dengan konsep wawasan Nusantara adalah menjadi bangsa yang satu dengan wilayah yang satu dan utuh pula. Kedudukan wawasan Nusantara yaitu yang pertama landasan ideal, yaitu Pancasila, yang kedua landasan konstitusional atau Undang-Undang Dasar 1945, landasan visional adalah wawasan Nusantara, yang keempat landasan konsepsional ketahanan nasional, landasan operasional atau Propenas. Unsur dasar wawasan Nusantara yang pertama wadah, organisasi kenegaraan sebagai wadah kegiatan kenegaraan. Yang kedua isi, aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat, cita-cita dan tujuan nasional, realisasi aspirasi bangsa atau konsensus, serta persatuan dan kesatuan atau kebinekaan. Yang ketiga, tata laku, interaksi wadah dan isi yaitu tata laku batinia atau semangat dan mentalitas, dan tata laku lahiria adalah tindakan dan perilaku. Yang pertama, wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional. Bangsa Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh masyarakat agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam upaya mencapai dan mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian, WANUS menjadi landasan visional dan menyelenggarakan kehidupan nasional. Yang kedua, wawasan Nusantara dalam paradigma nasional dapat dilihat dari stratifikasinya sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila sebagai falsafah ideologi bangsa dan dasar negara berkedudukan sebagai landasan ideal. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi negara berkedudukan sebagai landasan konstitusional. Yang ketiga, wawasan Nusantara sebagai visi nasional berkedudukan sebagai landasan visional. Yang keempat, ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional berkedudukan sebagai landasan konseptual. Latar belakang wawasan Nusantara. Latar belakang wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia dikembangkan berdasarkan latar belakang filosofi. Yang pertama, falsafah Pancasila. Wawasan Nusantara dikembangkan berdasarkan falsafah Pancasila yang mengandung nilai-nilai keimanan dan ketakwaan, keadilan dan keberadaban, persatuan dan kesatuan, musyawarah untuk mencapai mufakat, serta kesejahteraan guna menciptakan suasana damai dan tentram menuju kebahagiaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia dari generasi ke generasi. Yang berikut, aspek kewilayahan Nusantara. Kondisi objektif geografis Indonesia terletak pada posisi silang yang sangat strategis dan memiliki karakteristik yang berbeda dengan negara lain. Hal ini
menjadi aspek yang melatar belakangi pengembangan wawasan Nusantara. Berikut aspek sosial budaya wawasan Nusantara juga dikembangkan berdasarkan kondisi objektif bangsa Indonesia yang berbineka ragam budaya, adat istiadat, agama, dan bahasa, serta sistem masyarakat dan organisasi kemasyarakatannya. Kemudian, aspek kesejahteraan bangsa Indonesia lahir di atas perjalanan sejarah yang sangat panjang, sedangkan semangat kebangsaan untuk menjadi bangsa merdeka ditandai dengan lahirnya organisasi Budi Utomo. Proklamasi 17 Agustus 1945 merupakan buah dari perjuangan yang dilandasi semangat tersebut. Oleh karena itu, semangat kebangsaan yang telah dibangun susah payah oleh generasi terdahulu seharusnya dapat tetap dipelihara dan dipertahankan oleh generasi saat ini. Kemudian tujuan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara itu bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia, yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa, atau daerah. Hal ini bukan berarti menghilangkan kepentingan individu, kelompok, suku bangsa, ataupun daerah. Kemudian perwujudan wawasan Nusantara, otonomi daerah di Indonesia. Yang pertama, perwujudan wawasan Nusantara politik, pemilihan umum, sistem pemilihan umum yang demokrasi dan inklusif, memastikan seluruh warga negara memiliki hak yang sama dan menentukan pemimpin negara. Otonomi daerah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, namun tetap dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Kemudian hubungan pusat dan daerah. Terjadinya hubungan yang harmonis antara pemerintah, pusat, dan daerah dalam membangun bangsa. Kemudian yang kedua yaitu ekonomi, pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah Indonesia untuk meningkatkan konektivitas dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Kemudian pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan adil untuk sebesar kemakmuran rakyat. Kemudian pemberdayaan UMKM, mendukung pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Kemudian yang ketiga, sosial budaya, pendidikan. Penyediaan akses pendidikan yang berkualitas bagi seluruh warga negara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pelestarian budaya, upaya pelestarian budaya dan kearifan lokal sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Penanggulangan kemiskinan, program-program pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian pertahanan dan keamanan. TNI dan Polri sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Pencegahan konflik, upaya pencegahan konflik sosial dan menjaga stabilitas keamanan negara. Kerjasama internasional, memperkuat kerjasama dan negara-negara sahabat dalam bidang pertahanan dan keamanan. Kemudian yang berikut, lingkungan hidup. Pelestarian alam merupakan upaya pelestarian lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati. Kemudian penanggulangan bencana alam merupakan persiapan dan penanggulangan bencana alam untuk mengurangi dampak dan kerugian. Yang kedua, otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, kewenangan, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kesejahteraan daerah tersebut. Otonomi daerah memungkinkan pemerintah daerah untuk memiliki kebijakan sendiri dalam mengelola sumber daya dan pembangunan wilayahnya. Visi otonomi daerah. Visi desentralisasi merupakan simbol adanya trust atau kepercayaan dari pemerintah pusat kepada daerah. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, artinya pemerintah dan masyarakat di daerah persilahkan mengurus rumah tangganya sendiri secara bertanggung jawab.
Pemerintah pusat tidak lagi mendemonisasi dan tetap pemerintah melakukan supervisi, membantu, mengawasi, dan mengevaluasi otonomi daerah. Visi otonomi daerah sebagai berikut. Yang pertama, politik harus dipahami sebagai sebuah proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis, memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintah yang responsif. Yang kedua, ekonomi. Terbukanya peluang bagi pemerintah daerah mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerahnya. Yang ketiga, sosial. Menciptakannya kemampuan masyarakat untuk merespon dinamika kehidupan sekitarnya. Berdasarkan visi ini, maka konsep dari otonomi daerah yang kemudian melandasi lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999. Baik, kesimpulan dari materi ini yaitu secara kesederhanaan wawasan Nusantara berarti cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Kita memandang bangsa Indonesia dan Nusantara merupakan satu kesatuan. Jadi, hakikat wawasan Nusantara adalah keuntungan dan kesatuan wilayah nasional. Dengan kata lain, hakikat wawasan Nusantara adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Wawasan Nusantara berkedudukan sebagai visi bangsa. Wawasan nasional merupakan visi bangsa yang bersangkutan dalam menuju masa depan. Visi bangsa Indonesia sesuai dengan konsep wawasan Nusantara adalah menjadi bangsa yang satu dengan wilayah yang satu dan utuh pula. Kedudukan wawasan Nusantara sebagai salah satu konsepsi ketatanegaraan Republik Indonesia. Berdasarkan fakta geografis dan sejarah, wilayah Indonesia beserta apa yang ada di dalamnya dipandang sebagai satu kesatuan. Pandangan dan wawasan Nusantara Indonesia ini dinamakan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sebagai wawasan sebagai geopolitik bangsa Indonesia. Demikianlah materi yang saya bawakan saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.